Jadi di sini saya akan membahas pada soal nomor 2, yaitu kita disuruh menentukan rumus kimia dan nama senyawa dari ion pembentukannya. Nah, pada soal yang A terdapat ion Ca2+ dan Cl-. Nah, di sini Ca memiliki muatan 2, sedangkan Cl memiliki muatan 1. Karena muatan Cl baru -1, maka kita tambahkan dengan 1 ion lagi pada Cl, sehingga jumlah muatannya menjadi seimbang. Menjadi Ca2+ ditambah 2 Cl-. Jadi rumus senyawa yang terbentuk adalah CaCl2 dan nama senyawanya adalah kalsium klorida. Nah, pada soal yang B, Cu memiliki muatan +1, sedangkan O memiliki muatan -2. Karena jumlah muatan Cu masih +1, maka kita tambahkan 1 ion pada Cu, sehingga jumlah muatannya positif menjadi +2, dan hasilnya setara dengan muatan O yang sebesar -2. Maka menjadi 2 Cu+ ditambah O2-, sehingga menjadi Cu2O, dan nama senyawa yang terbentuk adalah tembaga 1 oksida. Pada soal C, Mn memiliki muatan +4, sedangkan SO4 memiliki muatan -2. Karena 1 ion sulfat baru memiliki muatan -2, maka menambahkan 1 ion sulfat lagi, sehingga jumlah muatan negatif menjadi -4, dan dapat menyeimbangkan muatan Mn yang +4. Jadi nama senyawanya adalah mangan 4 sulfat. Pada soal yang D, Fe memiliki muatan +3, sedangkan S memiliki muatan -2. Karena muatannya berbeda, kita cari jumlah yang dapat membuat kedua muatan ini menjadi sama. Kita cari melalui KPK, yaitu 6. Nah, terus kita tambahkan angka 2 pada Fe 3+, dan menambahkan 3 pada S2-. Jadi rumus senyawanya adalah Fe2S3, dan nama senyawanya yaitu besi 3 sulfida. Pada soal yang E, Mg memiliki muatan +2, sedangkan nitrat memiliki muatan -1. Karena muatan nitrat baru -1, maka kita tambahkan 1 ion lagi, sehingga jumlah muatan negatif menjadi -2. Jadi, nama senyawa yang terbentuk adalah magnesium nitrat. Di nomor 5 ini kita disuruh menyetarakan persamaan reaksi. Yang A, CuCO3 plus HCl menjadi CuCl2 plus CO2 plus H2O. Nah, kita akan menyetarakan persamaan terlebih dahulu. Kita akan menyetarakan Cl. Nah, Cl di kanan ada 2 pada CuCl2, di kiri baru ada 1 atom pada Cl. Kemudian beri koefisien 2 di depan HCl di ruas sebelah kiri. Lalu kita cek H-nya. Di kiri sekarang ada 2 atom H karena sudah dikali koefisien pada 2 HCl. Di kanan sudah ada 2 atom H pada H2O. Jadi sudah setara. Sekarang Cu, di kiri ada 1 atom pada CuCO3, di kanan ada 1 atom Cu pada CuCl2, jadi sudah setara. Yang C, di kiri ada 1 atom C pada CuCO3, di kanan ada 1 atom C pada CO2, jadi sudah setara. Kemudian yang O, di kiri sudah ada 3 atom O pada CuCO3, di kanan totalnya ada 3 atom, 2 dari CO2 plus 1 dari H2O, jadi sudah setara. Jadi hasil akhirnya menjadi CuCO3 plus 2 HCl menjadi CuCl2 plus CO2 plus H2O.
Yang B, NH4NO3 menjadi N2O plus H2O. Jadi yang pertama-tama kita hitung jumlah atom di masing-masing ruas yang belum disetarakan. Nah, yang N itu di ruas kiri ada 2, satu dari NH4, satu lagi dari NO3. Di ruas kanan 2 dari N2O. Terus H di ruas kiri 4 dan di ruas kanan ada 2 dari H2O. Nah, ini belum setara. Terus O itu di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 2. Ini juga belum setara. Terus langkah yang kedua, kita setarakan atom hanya. Nah, di ruas kiri ada 4 atom H, sedangkan di ruas kanan baru ada 2 atom H. Agar setara, kita beri koefisien 2 di depan H2O. Jadi NH4NO3 menjadi N2O plus 2 H2O. Nah, terus kita periksa kembali jumlah semua atom. Nah, yang N di kiri itu udah 2, terus yang di kanan juga 2, jadi udah setara. Terus yang H di kiri ada 4, di kanan ada 2 kali 2, itu hasilnya 4, jadi sudah setara. Terus yang O di kiri ada 3, di kanan ada 1, dari N2O sama 2 dari 2H2O tadi, jadi hasilnya 3, jadi sudah setara. Jadi persamaan reaksi yang setara adalah NH4NO3 menjadi N2O plus 2H2O. Di nomor 19 kita disuruh menentukan mol, massa, dan volume senyawa pada suatu persamaan reaksi. Nah, yang A, kita disuruh menyetarakan reaksi. Al plus HNO3 sama dengan AlNO3 3 kali plus H2. Kita lihat di sini Al-nya 1, di sini juga Al-nya 1, N-nya di sebelah kanan 3, sedangkan di sebelah kiri 1. Jadi yang sebelah kiri harus dikalikan 3. H di kiri 3, di kanan 2. Ini enggak setara. Terus O-nya di kiri 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus O yang kanan 3 dikali 3 sama dengan 9. Agar setara, Al plus 3 HNO3 sama dengan NO3 3 kali plus H2 ditambahkan 3/2 di H2. Kenapa pakai 3/2? Karena 2 dari 3/2 sama 2 dari H2 bisa dicoret, sehingga hasilnya menjadi 3. Nah, terus kan gak boleh dalam bentuk pecahan, jadi kita kalikan 2. Menjadi 2Al plus 6HNO3 sama dengan 2AlNO3 3 kali plus 3H2. Terus kita cek. Al-nya di kiri 2, di kanan 2, N-nya di kiri 6, di kanan N-nya 3 dikali 2 sama dengan 6. O-nya di kiri 3, dikali 6 sama dengan 18. O-nya di kiri 3, dikali 6 sama dengan 18. O yang di kanan 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18. Hanya di kiri 6, di kanan 6. Berarti reaksi ini sudah setara. Yang B, yang ditanyakan total mol zat di reaktan. Jadi, mol sama dengan koefisien. Kita bisa pakai perbandingan mol sama dengan koefisien sama dengan volume. Jadi, untuk mencari mol, kita bisa pakai perbandingan koefisien. Jadi yang diketahui massa dari aluminium sama dengan 5,4, HR-nya 2,7. Karena yang ditanya adalah mol zat reaktan, jadi yang ditanya
yaitu yang 2Al plus 6 HNO3. Berarti kita cari mol Al terlebih dahulu. Mol Al sama dengan massa per AR sama dengan 5,4 per 2,7 sama dengan ketemu hasilnya 2. Untuk mencari mol HNO sama dengan koefisien HNO3 per koefisien Al dikali mol yang diketahui. Nah, di sini mol yang diketahui yaitu Al. Jadi 6/2 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita hitung mol Al plus mol HNO3. Jadi ditambah 2 tambah 6 sama dengan hasilnya 8. C ditanya mol produk. Jadi kita cari mol Al NO3 3 kali sama dengan koefisien Al NO 3 kali per koef Al dikali mol yang diketahui. Nah, di sini mol yang diketahui yaitu mol Al sama dengan 2/2 dikali 2. Nah, ini dicoret terus hasilnya ketemu 2. Terus mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien Al dikali mol yang diketahui sama dengan 3/2 dikali 2. Terus ini dicoret-coret, hasilnya 3. Jadi jumlah mol produknya sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 mol. D yang ditanya jumlah atom Al. Jumlah atom Al sama dengan jumlah partikel. Rumus jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, atau bisa juga disebut bilangan Avogadro, sama dengan mol Al dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, kita hitung yang 2 dikali 6,02. Hasilnya ketemu 12,04 kali 10 pangkat 23. Yang ditanya volume gas yang dihasilkan. Jadi kita bisa langsung pakai rumus VSTP-H2 sama dengan mol dikali 22,4 sama dengan 3 dikali 22,4. Hasilnya 6,72 liter. Nomor 22 diketahui massa C2H2 sama dengan 5,2 gram. Yang A, C2H2 plus 5O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita setarakan dulu. C yang di kiri 2, yang di kanan 1. Yang di kiri coba kita kalikan 2, jadi 2C2. Yang sebelah kanan kita kalikan 4, jadi 4CO2. Jadi yang di kiri jadi 4, yang di kanan jadi 4. Hanya di sebelah kiri 2 kali 2 jadi 4, yang di sebelah kanan hanya 2. Agar jadi 4 kita kalikan 2, jadi hasilnya 4. O-nya di kiri ada 10, di kanan 2 kali 4 sama dengan 8, ditambah O dari H2O, jadi 8 tambah 2 sama dengan 10, berarti sudah setara. Berarti 2C2H2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O. Yang B disuruh mencari mol C2H2. Yang diketahui tadi massa, berarti cara mencari molnya adalah massa per mR. Massanya 5,2, mR-nya C2H2. Jadi kita hitung dulu mR C2H2
Jadi rumusnya ARC plus ARH sama dengan 2ARC plus 2 dikali ARH sama dengan 2 dikali 12 ditambah 2 kali 1 sama dengan 24 ditambah 2 sama dengan 26. Jadi yang ini menjadi 5/2 per 2,6, hasilnya 2 mol. Yang C mencari volume C2H2 dalam keadaan STP. Jadi sama dengan mol dikali 22,4. Jadi pakai mol punya C2H2 sama dengan 2 dikali 22,4. Hasilnya 44,8. Yang D kita disuruh menentukan jumlah molekul C2H2. Jadi rumusnya jumlah molekul sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, kita ambil molnya dari hasil C2H2 tadi. Jadi kita masukkan jadi 2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan hasilnya 12,04 dikali 10 pangkat 23 molekul. Yang E mencari jumlah molekul O2. Jadi rumusnya mol O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien yang diketahui. Berarti koefisien yang diketahui C2H2 dikali mol diketahui, berarti C2H2 sama dengan 5/2 dikali 2. Nah, tinggal coret-coret ketemu hasilnya 5 mol. Terus sekarang mencari jumlah molnya CO2. Tinggal koefisien CO2 per koefisien C2H2 dikali mol yang diketahui atau C2H2. Jadi 4/2 dikali 2. Ini dicoret hasilnya 4 mol. Sekarang mencari jumlah molekul H2O sama dengan koefisien H2O per koefisien C2H2 dikali mol C2H2. Jadi 2/2 dikali 2. Ini dicoret hasilnya 2 mol.